seorang Myputra terhalang dua, tapi tidak disadari keberadaan Myputra dari arah belakang. Namun Myput berhasil ditumbangkan begitu saja. Kita lihat kali ini dari seorang Seon pun berhasil. Oh my god, dua orang berhasil dijatuhkan oleh seorang Myputra. Dan play yang dilakukan oleh seorang Mr. Home. Belum selesai rupanya Julia, karena kali ini Eko Esports datang di waktu yang sangat tepat. Tapi RDL benar-benar tereliminasi karena tembakan dari seorang Arab di jarak yang sangat-sangat jauh. Tapi Koja juga tumbang kali ini. Harus segera diselamatkan terlebih dahulu, masih ada upaya. Dan kali ini lagi-lagi tumbang oleh tembakan dari seorang Johan dari high ground yang sangat-sangat tinggi. Bahkan ada pressure juga diberikan oleh anak-anak dari tim West Bandit sejauh ini. Dan anak-anak dari Eko Esports masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Tapi kalau misalkan skenario-nya West Bandit melakukan penyerangan ke arah tim dari Eko Esports, justru yang diuntungkan kalau menurut gua adalah anak-anak dari tim RRQ Hide. Dan ini dia objektif yang seharusnya benar-benar digunakan oleh setiap tim. Ketika memang mereka masih bisa survive, mereka masih bisa menghindari fight-nya, mereka hindari. Mereka cukup stay di zona nyamannya mereka, di zona aman mereka. Dan kalau misalkan zonanya masih ada di arah mereka, mereka cukup bertahan gitu loh. Karena setiap tim yang ada di arah luar tentunya mereka bakal melakukan fight. Dan kalau kita ngelihat arah lingkaran zonanya, ini ada ke arah Eko, ke arah West Bandit, ke arah RRQ Hide sendiri ya. Ya betul sekali, dan lihat dari West Bandit menurunkan tempo permainannya ya. Tidak agresif match pertama dan match kedua. Gua rasa dengan ada juga beberapa miss tadi di match 1 dan match 2, West Bandit udah lumayan belajar dan di match 3 menunjukkan permainan yang cukup safe kali ini. Namun dari Eko pun tadi sempat terkena high pressure ya, terus menerus. Ini juga dari RRQ Hide gue udah melihat mereka sedikit keluar kali ini, galaknya udah mulai berasa ya ke arah tim-tim musuhnya. Dan bener banget kata lu dari RRQ Hide, sebenarnya kalau kita berkaca ke match 1 match 2, lu enggak sih kalau RRQ Hide itu selalu ada di zona? Tapi entah kenapa mereka selalu bisa untuk dipulangkan oleh musuh-musuhnya. Entah kayak tadi di Kalahari, mereka udah ada di tengah-tengah zona, tapi mereka coba untuk pergi lebih jauh lagi. Dan baru kita omongin ternyata di sisi lain Kasih pun harus ditumbangkan oleh seorang Koja. Pembalasan yang sangat luar biasa gue rasa dari Eko ya, terhadap teman-teman dari RRQ Hide. Ya memang ada beberapa mistake yang sebetulnya harus bisa dihindari oleh anak-anak dari tim Hide itu sendiri. Tapi kali ini ada tim NXL yang sudah berupaya untuk berotasi masuk ke dalam zona selanjutnya dari area pinggiran. Bertemu bersama dengan anak-anak dari tim MPX yang kali ini sudah mulai bertahan di area pilot. Bahkan di arah atas kali ini sniper ada K yang baru masuk di round ketiga. Kali ini bakal menyambut anak-anak dari tim NXL yang sudah mulai masuk, dua orangnya ke arah pertahanan dari tim MPX. Oke, kita lihat kali ini spray terus menerus dari seorang Force. Tidak ada ampun, tapi spam granat sudah mulai terjadi kali ini. Amora harus sedikit lebih berhati-hati lagi, bakalan coba untuk nge-pop up wall demi wall. Tapi kita lihat sudah ada terlihat pergerakan dari teman-teman tim NXL. Irazor udah tinggal dikit banget HP-nya, bakal dicari sedikit celah. Tapi Amora kurang berhati-hati nampaknya, berhasil terpick off begitu saja. Ada respon keluar dari seorang Danis, double factor sudah disiapkan. Namun ternyata dari arah belakang ada tembakan yang tidak diduga-duga. Amora coba untuk diselamatkan terlebih dahulu, namun Force ternyata menjadi next target dari teman-teman tim NXL. Irazor yang sudah kembali akhirnya berhasil menambahkan 1 poin kill untuk teman-teman. Tapi dari sisi lain kita lihat K tidak tersentuh dan NXL pun berhasil ditumbangkan. Posisi yang sangat luar biasa dari seorang K tadi di arah high ground, coba untuk backup ke arah teman-temannya yang tidak tersentuh sama sekali oleh teman-teman dari tim NXL yang membuahkan satu squad berhasil mereka pulangkan langsung ke arah lobby. Itu dan memang kunci dari kemenangan tim MPX itu sendiri. Aduh, keculik dan rupanya lagi berenang-renang jadi ikan. Ada yang nembak nelayan dari atas. Nelayannya di atas ya, iya, dia lagi di bawah. ikan rupanya di atas sana. Tapi ya memang kalau udah di air kayak gitu gak ada kenok-kenokan lagi. Kalau udah ketembak sampai darahnya habis udah langsung auto eliminate. Dan kalau kita ngomongin tadi soal pergerakan atau fight yang dilakukan oleh anak-anak dari tim MPX dan juga NXL. Mungkin NXL juga agak kurang notice di depan mereka ini udah ada yang mantekin, ada MPX. Sehingga pertempurannya udah nggak bisa dihindarin oleh anak dari NXL. Yang mana kalau kita ngomongin soal karakteristik dari NXL, mereka adalah salah satu tim yang selalu untuk menghindari fight di early game. Mereka nggak mau fight di awal meskipun di area drop zone mereka udah ada orang gitu. Mereka sebisa mungkin menghindari itu dan mereka objektif terhadap zona, objektif terhadap apa yang mereka butuhkan gitu loh. Mereka butuh placement tinggi karena poin eliminasi bisa mengikuti di area akhir-akhir nanti. Tapi alih-alih rupanya mereka udah di-cut, mereka udah ditungguin sama anak-anak dari MPX yang udah lebih siap untuk melakukan fight tadi. Karena kalau kita ngelihat pergerakan dari tim NXL sendiri, dua orangnya udah ada di depan. Sementara dua orangnya tadi udah ada di arah, masih ada di arah belakang lebih tepatnya.
Jadi dua orang yang ada di depan ini yang udah ada di bawahnya si Kay itu harus ngefight benar-benar ngelawan 3 orang dari MPX plus backup dari seorang Kay di arah atas. Ini yang membuat anak-anak dari tim NXL sendiri sangat-sangat sulit untuk menghindari fight yang terjadi di area Warzone tadi. Setelah MPX berhasil menumbangkan anak-anak dari NXL, mereka berotasi ke area Force dan justru di area Force ini malah rame banget ada 3 tim yang bakal fight, Julia. Kita lihat dari seorang Ikal memberikan satu tembakan pembuka. Sakit sekali, setengah HP sudah mulai hilang dari arah musuhnya. Tapi tadi juga udah ada spam granat yang berhasil mendapatkan seorang Nutik. Souza, hati-hati, terlalu depan kita lihat, tapi ternyata cukup berani teman-teman dari First Riders mendapat informasi yang cukup baik. Ini teman-teman dari MPX tidak bisa berkutik sama sekali, namun hati-hati. Ses Alpha Inc kali ini akan hadir untuk menjadi orang ketiga bagi teman-teman dari First Riders dan juga Madura Prime. Tidak sampai di sana, Ikal masih ingin lebih, ternyata mencari sedikit peluang lagi karena sudah menotis keberadaan teman-teman dari tim Ses Alpha Inc yang mana kali ini Thanos dan kawan-kawan sudah mulai memberikan tembakan demi tembakan ke arah First Rider. Namun ternyata Jojo terlalu depan gua rasa, dan kali ini menjadi informasi cukup baik untuk dari First Rider di mana Gedai berhasil tumbangkan. Jojo masih belum terselamatkan. Tersisa Thanos seorang diri terkurung Gruwol kali ini di celah yang sangat sempit. Coba untuk dicari peruntungan dan Ses Alpha Inc pun tidak bisa menahan gempuran demi gempuran dari First Riders, Bigan. Benar-benar kuat bertahan melewati 2 tim yang ada di area Force, dan gue nggak bisa bilang itu adalah kesalahan Jojo karena apa yang dilakukan oleh Jojo itu buka jalan sebenarnya. Buka jalan untuk mendistraksi setiap tim yang ada di arah sana. Mungkin Jojo juga nggak notice kalau misalkan MPX-nya udah benar-benar rata dan sisa 1 tim lagi, dan apa yang dilakukan Jojo itu adalah strategi dari timnya. Hanya saja meskipun sudah ada Misha yang digunakan oleh Jojo, tetap ini aim dari pro player kita ini udah bukan main gitu. Di sisi lain kita lihat ada Onyx Olympus yang juga harus bertumbang di posisi ke-6, dan lagi-lagi kunci kemenangan dari First Rider adalah mereka berhasil nyulik Jojo sebagai kalau boleh gue bilang orang terdepan lah, frontliner dari fight yang akan dilakukan oleh Ses Alpha Inc sendiri. Dan gua rasa kepercayaan diri dari Ses Alpha Inc ini cukup tinggi gitu loh, dengan adanya vehicle dan juga Jojo yang siap untuk membuka jalan. Tapi karena emang Jojo-nya keculik, jalannya udah tertutup juga, visionnya udah mulai membuta, udah mulai gelap dari Ses Alpha Inc, sampai akhirnya malah dari tim First Rider berhasil mendominasi. Tapi kali ini udah ada O'Connor yang terkait posisinya oleh seorang Oja dari jarak jauhan. Dan kalau kita ngelihat posisi dari arah QA ini sangat-sangat berjauhan satu sama lain. Yes, betul sekali. Tadi ada tembakan yang cukup legit dari seorang Oja ke arah O'Connor. Namun benar banget kata Bigan dari arah QA juga mereka mencoba melebarkan sayap mereka. Posisi yang cukup berjauhan, dan Koja, oh my god, Arab di sini dengan tembakan yang sangat sakit. Kritikal langsung masuk menembus seorang Koja kali ini dari jarak kejauhan. Kucai menjadi next target kali ini dari teman-teman tim RRQ Hide. Johan mencari sedikit celah yang lebih luas lagi ke arah teman-teman dari tim Galaxio ya. Ya, dan kali ini kalau kita ngelihat RRQ Hide sudah berhasil untuk bertahan di area zona selanjutnya. Kita melihat juga ada West Bandit di posisi yang ke-5. Hide kali ini memiliki lebih sedikit asa lagi yang akan mereka gunakan untuk bisa fight sampai ke late game. Tapi Eko Esports rupanya bakal meluluh lantakan anak-anak dari tim RRQ Hide karena sudah lontaran granat yang akan dilakukan ke arah Kasih, bahkan ke arah 2 orang yang tapi Kasih berhasil merupakan seorang Koja di sana, terkena tembakan juga. Tapi ada satu penggunaan charge booster yang berhasil untuk merupakan seorang Kasih. Rupanya coba untuk bertahan terlebih dahulu di belakang. Ada Arab juga terkena damage, dan bahkan kali ini Hidenya berhasil ditumbangkan oleh tim Eko Esports. 3 lawan 4 tadi yang terjadi, Julia. Oke, kita tadi ada granat yang akhirnya keluar dari seorang Duts yang berhasil membawa seorang Joan, lalu disusul dengan tembakan demi tembakan. Walaupun tim Eko mereka terhimpit zona, tapi mereka masih dengan cukup tenang. Tapi kita lihat kali ini dari tim Galaxio sudah mulai hadir. Kimit memberikan beberapa tekanan yang cukup sulit terhadap teman-teman dari First Rider. Dan kali ini kita dari Eko maksud gua, dan dari Dus ternyata lagi-lagi keluar granatnya menumbangkan seorang Mezzo. Kali ini tersisa 3 player saja dari tim Galaxio yang harus menghadapi teman-teman dari tim Eko. Apakah Dus masih punya granat? Harus dipantengin deh, kalau enggak granat dari Dus bisa terus-terusan menghujani teman-teman dari tim Galaxio. Satu granat lagi berhasil meluncur ke arah tim Eko, dan itu dia Bigan.
granat dibalas granat. Rupanya Galaxio berhasil dapat 10 poin eliminasi. Souza juga melemparkan granat ke arah Ana. Tapi Randy kali ini bergerak dari arah belakang dengan cat boosternya. Peluru pelontarnya udah habis kayaknya. Tapi Randy masih sempat dapat satu. Dan ke arah lawannya masih ada pelontar. Cepat terkena dirinya sendiri. Hati-hati Randy. Bergerak udah nggak ada darah lagi. Masih ada cat booster. Coba ditekan. Cukup sulit. Masih berbekal dengan beberapa gol yang dimiliki. Masih ada 4 lagi. 2 lawan 1. Tapi Randy masih berupaya. Masih berusaha. Masih ada asa bahkan Darkonya tumbang juga kali ini tangan seorang Randy. Terkena flash freeze. Masih cukup tenang Randy. Cukup tenang. Cukup piawai. Cukup apik dan ciamik. Satu tembakan lagi. Ada flash freeze lagi. Berhasil di ending. Akankah kelas play oleh seorang Randy karena gluolnya sudah mulai habis. Dua-duanya sama-sama shotgun. Tapi Souza masih ada 2 gluol. Randy cukup tenang. Satu flash freeze balasan coba dilemparkan ke arah Souza. Terkikis sedikit demi sedikit darahnya kali ini. Ditekan. Masih ada 1 flashbang yang dilemparkan. Bergerak lagi Randy ngeket. Udah cukup sekarat kali ini Randy, hati-hati. Souzanya masih coba untuk gulung-gulung terlebih dahulu. Masih cukup sabar. Buy one yuk sini buy one. Siapa yang berhasil untuk mendapatkan Buya dari 1 lawan 1 ini? Ada shotgun tekan, ada double barrel di sini yang akan berhadapan dari kedua orang yang masih tersisa. Oke, kita melihat dari POV arah atas dari Randy dan juga Souza. Udah nggak ada gluol sama-sama keduanya, tapi kali ini sudah dikeker seorang Randy. Masih cukup sabar, tapi akhirnya Souza yang berhasil mendapatkan buyanya, memiliki sebuah bon yang bisa dipertahankan, dan kali ini First Rider Reclaim berhasil mencuri buya dari tim Galaxio. Wow, B1 terakhir yang sangat-sangat sengit bisa gue bilang ya. Adu kesabaran, adu metal tentunya, dan adu gluol. Tapi sayang banget tadi dari Randy dia udah gak punya gluol.